Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Eka Putri dari kelas K221MNR dengan NIM 11211612. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jawaban manajemen ekspor impor. Yang pertama itu ada alur ekspor impor, yang kedua ada istilah nama, ketiga ada penjelasan tentang istilah import terms. Alur ekspor impor. Alur ekspor impor adalah rangkaian proses yang melibatkan pengiriman barang melintasi batasan negara. Berikut adalah penjelasan alur ekspor dan impor. Alur ekspor dulu ya, kita bahas. Alur ekspor pertama itu ada persiapan dokumen. Eksportir menyiapkan dokumen seperti invoice, daftar kemasan, dan dokumen pengiriman lainnya. Jika diperlukan, mereka juga menyiapkan dokumen khusus seperti sertifikat asal atau sertifikat kesehatan. Ada pengurusan perizinan. Eksportir harus mendapatkan izin ekspor atau izin lainnya dari pihak berwenang jika diperlukan. Selanjutnya ada pengiriman barang ke pelabuhan. Barang dikirim ke pelabuhan atau bandara untuk diproses pengiriman, pemeriksaan bea cukai. Yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan bea cukai. Bea cukai memeriksa dokumen dan barang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya ada pengiriman, barang dikirim melalui jalur pengangkutan, kapal, pesawat atau transportasi darat ke negara tujuan. Selanjutnya ada penerimaan di negara tujuan, yaitu barang tiba di negara tujuan dan diperiksa oleh bea cukai setempat. Selanjutnya ada penyelesaian administrasi, yaitu importir di negara tujuan mengurus pembayaran bea masuk, pajak, dan biaya lainnya. Selanjutnya ada distribusi barang. Barang didistribusikan kepada pembeli akhir atau disimpan di gudang. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya ada alur impor. Alur impor pertama itu ada pemesanan barang. Pemesanan barang itu importir mengajukan pesanan barang dari eksportir di negara lain. Selanjutnya ada pengurusan dokumen. Eksportir menyediakan dokumen seperti invoice, daftar kemasan, dan dokumen pengirim lainnya. Selanjutnya ada pengiriman barang. Barang dikirim dari negara asal ke negara tujuan melalui jalur transportasi. Selanjutnya ada penerimaan barang. Barang tiba di negara tujuan dan diperiksa oleh bea cukai. Selanjutnya ada pemeriksaan bea cukai. Bea cukai memeriksa barang dan dokumen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya ada pembayaran bea cukai. Bea cukai dan pajak. Importir membayar bea masuk, pajak, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya ada pengambilan barang. Setelah semua biaya terbayar, barang dilepaskan oleh bea cukai dan diambil oleh importir. Dan terakhir ada distribusi barang. Importir mendistribusikan barang kepada pelanggan atau menyimpannya di gudang. Nah, tersebut adalah proses ekspor impor. Ini dapat bervariasi tergantung pada negara dan jenis barang yang diimpor atau diekspor.
Namun secara umum itulah alur dari ekspor dan impor. Selanjutnya, soal nomor 2 itu tentang pengertian istilah-istilah tersebut. Pertama ada commercial invoice. Commercial invoice adalah faktur komersial, dokumen yang dikeluarkan oleh eksportir yang merinci barang yang dijual, harga, jumlah, dan kondisi penjualan kepada pembeli atau importir. Ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan bea cukai dan pajak yang perlu dibayarkan. Selanjutnya ada packing list. Packing list itu adalah dokumen yang memberikan rincian tentang isi kemasan dalam pengiriman. Ini mencakup seperti jumlah, berat, dan jenis barang dalam setiap kemasan. Selanjutnya itu ada letter of credit atau LOC, yaitu instrumen pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli yang menjamin pembayaran kepada penjual jika persyaratan dan kondisi yang ditentukan dalam surat kredit dipenuhi. Selanjutnya ada bill of lading. Bill of lading adalah surat muatan, adalah dokumen pengirim yang dikeluarkan oleh pengangkut, misalnya perusahaan pelayaran kepada eksportir, berfungsi sebagai tanda bukti pengiriman barang, kontrak pengangkutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada airway bill. Airway bill itu dokumen pengiriman yang digunakan dalam pengangkutan udara, berfungsi sebagai kontrak antara pengirim dan maskapai penerbangan. Selanjutnya ada shipping. Ada polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen yang menjelaskan perlindungan asuransi atas barang yang dikirim, meliputi jenis dan cakupan asuransi untuk barang selama pengiriman. Shipping instruction. Instruksi pengiriman adalah dokumen yang diberikan oleh pengirim kepada perusahaan pengangkutan atau forwarder, berisi informasi mengenai rincian pengiriman seperti jenis barang, jumlah, tujuan, dan persyaratan khusus lainnya. Selanjutnya, Certificate of Analysis atau COA, yaitu dokumen yang menyatakan hasil analisis laboratorium pada barang tertentu seperti kualitas atau kandungan produk. Selanjutnya ada Phytosanitary Certificate, adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk pertanian atau tanaman telah diperiksa dan memenuhi standar kesehatan dan keamanan negara tujuan. Selanjutnya ada Fumigation Certificate, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa barang atau kemasan telah difumigasi untuk membasmi hama atau organisme yang berpotensi merugikan. Selanjutnya ada Veterinary Certificate, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa produk hewani telah diperiksa dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan hewan di negara tujuan. Selanjutnya ada Weight Note, adalah dokumen yang menunjukkan berat, bersih barang yang dikirim, digunakan sebagai referensi oleh bea cukai dan pihak terkait lainnya.
Selanjutnya ada measurement list, yaitu dokumen yang merinci dimensi atau volume barang yang dikirim. Ini penting untuk menghitung biaya pengiriman dan biaya lainnya yang terkait dengan pengangkutan barang. Begitu teman-teman untuk istilah-istilah di soal nomor 4. Selanjutnya kita akan bahas tentang Incoterms. Apa sih itu Incoterm? Yaitu International Commercial Terms, adalah kumpulan aturan standar yang mengatur tanggung jawab dan risiko antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms 2020 adalah versi terbaru dari aturan ini yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce. Incoterms membantu menentukan kewajiban pengiriman, transfer risiko, dan biaya antara penjual dan pembeli. Baik, berikut adalah definisi masing-masing metode pengiriman dan Incoterms 2020 beserta pertanggungjawaban dan transfer risiko dari setiap metode. Yang pertama ada EXW atau EXWorks. Definisinya itu penjual menyediakan barang di tempatnya, misalnya pabrik atau gudang, dan pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko pengangkutan barang ke tujuan akhir. Selanjutnya itu penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya itu pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko sejak barang disediakan. Selanjutnya ada transfer risiko. Risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang disediakan di tempat penjual. Nah, selanjutnya ada FCA atau Free Carrier. FCA itu definisinya adalah penjual menyerahkan barang kepada pembawa yang ditunjuk oleh pembeli di tempat yang disepakati. Penanggung jawabnya, penjual bertanggung jawab sampai barang diserahkan ke pembawa, setelah itu pembeli bertanggung jawab. Transfer risikonya, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan. Selanjutnya ada FAS. FAS itu adalah Free Alongside Ship. Definisinya, penjual menyerahkan barang di samping kapal yang ditentukan oleh pembeli. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab sampai barang diserahkan di samping kapal, setelah itu pembeli bertanggung jawab. Transfer risikonya, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan di samping kapal. Selanjutnya ada FOB atau Free On Board. Definisinya, penjual menyerahkan barang di atas kapal yang ditentukan oleh pembeli di pelabuhan pengapalan. Penanggung jawabnya, penjual bertanggung jawab sampai barang dimuat ke atas kapal, setelah itu pembeli bertanggung jawab. Transfer risikonya, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dimuat ke atas kapal. Selanjutnya yaitu CVR atau Cost and Freight. Definisinya, penjual membayar biaya pengangkutan barang ke pelabuhan tujuan yang ditentukan, tetapi risiko beralih ke pembeli setelah barang dimuat kapal. Penanggung jawabnya, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan hingga pelabuhan tujuan, tapi pembeli menanggung risiko setelah barang dimuat ke kapal. Transfer risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dimuat ke atas kapal.
Selanjutnya itu ada CIF atau Cost, Insurance, and Freight. Definisinya seperti CFR, tetapi penjual juga harus menyediakan asuransi untuk barang yang diangkut ke pelabuhan tujuan. Penanggung jawabnya, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan dan asuransi hingga pelabuhan tujuan. Transfer risikonya itu risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dimuat ke atas kapal. CPT yaitu Carriage Paid To. Definisinya, penjual membayar biaya pengangkutan barang ke tujuan akhir, tetapi risiko beralih ke pembeli saat barang diserahkan ke pengapalan pertama. Tanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan hingga tujuan akhir, tapi pembeli menanggung risiko sejak awal pengangkutan. Transfer risikonya, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkutan pertama. CIP atau Carriage and Insurance Paid To. Definisinya seperti CPT, tetapi penjual juga menyediakan asuransi untuk barang hingga tujuan akhir. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan dan asuransi hingga tujuan akhir. Transfer risikonya, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkutan pertama. Selanjutnya yaitu ada DAP atau Delivery at Place. Definisinya, penjual menyerahkan barang ke tempat tujuan yang ditentukan oleh pembeli, bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang siap untuk dibongkar. Penanggung jawabnya, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang tiba di tempat tujuan. Transfer risikonya, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang siap untuk dibongkar di tempat tujuan. DPU-nya artinya Deliver at Place Unloaded. Definisinya adalah penjual menyerahkan barang ke tempat tujuan yang ditentukan oleh pembeli, bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang dibongkar di tempat tujuan. Penanggung jawabnya, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang dibongkar di tempat tujuan. Transfer risikonya, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dibongkar di tempat tujuan. Selanjutnya ada DDP atau Deliver Duty Paid, yaitu definisinya penjual menyerahkan barang ke tempat tujuan yang ditentukan oleh pembeli, bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko, termasuk bea cukai dan pajak. Penanggung jawabnya, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang tiba di tempat tujuan. Transfer risikonya, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang tiba di tempat tujuan. Nah, Bagan Important 2020 umumnya menggambarkan perbedaan tanggung jawab dan transfer risiko dari masing-masing metode pengiriman tersebut. Cukup sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.